Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 1A ingin menampilkan profil Buya Hamka dan ulasan berkaitan dengan nilai-nilai berakhlak sebagai core value ASN. Hamka, akronim dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah, adalah seorang ulama, sastrawan, politikus yang lahir di Maninjau, Sumatera Barat pada tanggal 17 Februari 1908. Tidak hanya dikenal sebagai seorang tokoh agama, tetapi ia juga seorang pemikir yang produktif. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah Tafsir Al-Azhar dan juga novel berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Weyck. Kontribusi Buya Hamka untuk Indonesia ada berbagai macam. Yang pertama, ia adalah pejuang kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Dalam bidang keilmuan, misalnya ia mengusulkan teori tentang masuknya Islam ke Indonesia yang dibawa oleh orang Arab. Dan di bidang seni, secara langsung ataupun tidak langsung, Buya Hamka telah berkontribusi dalam perfilman Indonesia. Selanjutnya, teladan Buya Hamka dalam nilai-nilai berakhlak core value ASN. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Buya Hamka adalah ulama yang sangat melayani masyarakat. Diketahui bahwa beliau pernah bekerja sebagai pegawai negeri golongan F yang bertugas mengajar beberapa perguruan tinggi Islam. Akuntabilitas Buya Hamka. Pada tahun 1968, Hari Raya Idul Fitri dan Natal terjadi berdekatan, yang memicu penggabungan perayaan kedua hari besar tersebut oleh beberapa instansi pemerintah. Sejak tahun itu, muncul praktik parade doa lintas agama yang kemudian terus berlanjut hingga MUI didirikan pada tahun 1975. Kritik terhadap peran lintas agama ini semakin tajam ketika televisi menayangkan pejabat muslim ikut menyalakan lilin bersama dan juga menyanyikan lagu Natal yang mana hal ini merupakan ritual ibadah umat Kristen. Untuk membentengi akidah, MUI mengeluarkan fatwa yang melarang umat Islam mengikuti kegiatan Natal yang bersifat ritual, yang kemudian fatwa ini ditandatangani oleh Buya Hamka dan juga Burhani Cokrohandoko. Namun, fatwa ini memicu reaksi keras dari Menteri Agama saat itu yang merasa kebijakan pemerintah terkait kerukunan umat beragama diabaikan. Akhirnya, dalam suatu pertemuan Departemen Agama, Buya Hamka mengambil tanggung jawab penuh atas polemik ini dengan meletakkan jabatannya sebagai Ketua Umum MUI pada tahun 1981. Buya Hamka adalah sosok yang kompeten, terbukti lewat karya tulis beliau yang hingga saat ini masih dapat kita nikmati. Beliau mahir menggunakan bahasa Arab sejak usia 10 tahun. Beliau juga merupakan tokoh ulama terkemuka yang mana menjadi ketua MUI pertama dan juga berkontribusi melalui organisasi Muhammadiyah. Di samping itu, Buya Hamka juga merupakan sosok yang harmoni. Hal ini tampak pada sikap beliau yang berkenan mengimami sholat jenazah Presiden Soekarno meski sebelumnya pernah dijebloskan ke penjara oleh Soekarno sendiri. Hamka merupakan sosok yang loyal kepada negara dan agamanya, di mana kesetiaannya pada Islam terlihat dari segenap karya dan perjuangannya untuk menjaga dan menyebarkan ajaran Islam yang moderat dan seimbang. Ia juga sangat loyal kepada bangsa dan negara Indonesia, seperti yang tercermin dalam peranannya dalam meraih kemerdekaan Indonesia dan berjuang di Masyumi, partai yang memperjuangkan kemerdekaan serta mengedepankan integrasi nasional. Hamka juga merupakan sosok yang adaptif di mana Hamka mampu menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi dengan berbagai perubahan zaman, rezim, dan teknologi. Beliau mampu menjembatani antara tradisi keilmuan Islam dengan perkembangan modern melalui pemikirannya yang moderat dan visioner. Kemampuan dalam mempelajari ilmu umum, berkontribusi di dunia pers, aktif di organisasi Muhammadiyah, hingga menulis karya sastra dan keagamaan yang relevan, menjadikannya tokoh yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, bahkan turut berperan aktif dalam pembaharuan Indonesia. Hamka juga merupakan sosok yang kolaboratif, di mana ia merupakan sosok yang aktif membangun kolaborasi untuk memajukan negeri.
Hamka aktif menjalin kerjasama lintas bidang seperti dalam dunia jurnalistik, sastra, politik, dan organisasi Islam termasuk Muhammadiyah dan Masyumi, serta aktif berdialog dan berinteraksi dengan berbagai kalangan untuk memajukan pemikiran dan peradaban.